Ini obrolannya mulai agak serius ya. Aduh, kayaknya enak. Tadi emang nggak serius? Serius ah. Serius ah. Pertanyaannya mungkin sedikit aneh ya. Maksudnya mau nanya, Iya, mau nanya. Ini mau nanya. deg-degan. Oh, deg-degan. Kalau rambut Amedik pernah dicukur gak? Ya maaf ya agak sedikit aneh. Yang saya anggap juga kakak, bapak juga mungkin. Kakek boleh. Akar itu sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah, tapi dia memberikan kehidupan. Dan di situ ada cacing. Oh iya, cacing bener. Iya kan, bener kan? Akar bersahabat dengan cacing. Betul. Maaf Pak, itu suara burung gagak. Informasi juga ini di sini merokok juga nggak apa-apa. Oh boleh. Iya, maksudnya saya minta rokok. Rokok saya habis ini ya. Ya, terima kasih Erun. Boleh. Apapun yang tak mungkin jadi mungkin di sini. Apapun yang tak harus jadi harus di sini. Apapun yang apapun jadi apapun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ruang Cumbu jadi apa? Jadi apapun di sini. Iya. Oh begini rasanya jadi host di sini ya. Saya host baru kebetulan teman-teman. Dan saya juga ini kebetulan kan masih mahasiswa dan masih baru juga bertempat di Kuningan gitu loh. Saya tuh pengen banget ngobrol-ngobrol sama orang yang lama hidup di Kuningan. Tapi sebelum ke situ saya pengen lagi dong. Jadi apa? Jadi apapun di sini. Enak ya ternyata ya. Yaudahlah kita nggak usah lama-lama karena saya juga emang pengen banget ngobrol sama beliau tuh ya. Kita langsung sambut aja. Ini dia, Magic. Selamat siang, selamat malam, Mak. Malam. Kenalan dulu, Mak. Cacingnya. Saya tuh mau nanya-nanya banyak sama Ata. Boleh. Boleh ya. Tapi mau serius dulu apa yang santai-santai lu nih ya? Bebas lah, aki-aki mah. Ya udah tuh, Bu. Kita kan sama-sama muda, ah. Aduh. Kan udah lama di Kuningan ya, Ayah. Betul. Lebih lama dari saya. Nah, iya bener kan? Iya, saya kan menghormati yang lebih tua. Ini ya, kalau di Gunung Cermai kan ada Gunung Cerme. Betul. Yang Iya, jangan dipotong, ini lagi acara. Ya Allah, tenang. Pengen di host ya? Ya udah diem. Nah, di Kuningan kan ada Cermai. Itu kan nyakupnya juga nggak cuma Kuningan tuh, Majalengka, Ya. Cirebon. Betul. Bahkan daerah saya di Brebes juga masih mengandalkan air dari Gunung Cermai. Nah, ini pertanyaan yang cukup bombastis gitu. Apa tuh? Cermai di mata seorang Magic tuh apa? Ciremai di mata saya adalah seorang ibu. Oke, Iya. menarik nih. Dia yang memberikan air susu untuk masyarakatnya. Dia memberikan udara segarnya. Dia memberikan pemandangannya dan macam-macam. Jadi kalau Ciremai dianggap tidak ada fungsinya, keterlaluan. Ya, sepakat. Ya, sepakat. Dan ini tidak hanya untuk orang Kuningan. Betul banget nah. Saya orang Brebes juga. Yang paling dekat aja Cirebon, Brebes, dan bahkan kalau kita tahu bahwa sebuah gunung adalah produsen oksigen, ini kan artinya dunia juga punya Iya. kepentingan untuk memperhatikan keberadaan Ciremai. Terbukti CSR dari luar, contohnya Jepang, dia pengen membuat hutan di Ciremai. Bukan hanya menanam pohon ya, menanam pohon kan ceblur. Contohnya di Lambosir, itu kan dana CSR Jepang, Oke. JIK. Lambosir, Bintangot, kalau nggak salah Karangsari di Dharmanya sama di Pejaten.
Mereka benar-benar ingin membuat hutan di negara orang lain coba. Karena mereka merasa mungkin di lahannya nggak, di negaranya nggak ada Ya, lahan. nggak ada lahan buat nanam pohon gitu ya. Pemikiran mereka dimanapun hutan, selama dia bisa memproduksi oksigen, merubah CO2 menjadi oksigen, toh mereka juga merasakan di tempat lain gitu. Ini hebatnya mereka gitu kan, tidak hanya sekedar berpikir lokal, tapi global. Walaupun hutannya milik orang lain, tapi oksigennya milik semua, gitu kan. Artinya ya mereka nggak merasa rugi memberikan sesuatu atau investasi terhadap kebaikan sebuah hutan. Lambosir kalau teman-teman tahu itu dulunya batuan semua itu, Oke. batuan semua. Ya beberapa hektar sekarang udah sangat-sangat rimbun dan harusnya ini ditiru sama orang-orang kita, tapi kan orang-orang kita ya berkegiatan itu hanya berpikir ke proyek. Anggaran keluar, Iya, iya. hasilnya gimana, masa bodoh. Mereka jauh-jauh dari Jepang datang ke sini sampai memantau hampir tiap 6 bulan perkembangannya. 5 tahun itu, 5 tahun mereka berkegiatan dan tidak tanggung-tanggung, all out di situ. Ada yang mati ganti, ada yang misalnya fasilitas yang dibutuhkan mereka support. Nah, menarik tuh Tadi kan Magic bilang orang Jepang aja tertarik buat nanam pohon di sini, Betul. buat investasi oksigen. Betul. Tapi kenapa orang kitanya nih, Magic tuh, kenapa malah acuh gitu? Ya ini permasalahannya saya nggak tahu. Secara agama sebetulnya kita ini kan khalifah di muka bumi yang Betul. harus menjaga. Harus menjaga. Kita nggak tahu agama mereka menyuruh untuk memelihara atau Iya. tidak. Tapi faktanya mereka justru lebih kuat untuk berbuat seperti itu. Berarti kan ada yang salah nih dari ekosistem manusia yang ada di sini. Boleh nggak sih saya nyebut gitu tuh? Takut salah juga nih saya nih. Dibilang salah, ya nggak tahu ya. Soalnya kan mungkin ya bisa jadi salah menerjemahkan apa yang ada dalam ajaran, atau mungkin orang-orang kita atau mereka lah lebih mengedepankan logika gitu kan. Oke. Artinya logika seperti tadi, oksigen dimanapun itu kan bermanfaat untuk seluruh dunia. Nggak harus diproduksi di negara mereka gitu kan. Kalau bermanfaat untuk seluruh dunia, dimanapun kita bikin hutan atau siap untuk areanya siap dan memang bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Nah, gini ya, banyak di masyarakat kita kan yang acuh tak acuh gitu ya, bisa dibilang acuh begitu kan. Nah, saya juga sedikit membaca terkait Magic dari Hanoi, teman saya sendiri gitu, yang saya anggap juga kakak, bapak juga mungkin. Kakek boleh. Masalahnya orangnya di belakang itu. Tenang aja, di dalam juga aman. Aduh. Nah, setahu saya Magic kan salah satu orang yang aktif di lingkungan gitu lah. Sampai bikin salah satu komunitas namanya Akar, Aktivitas Anak Rimba. Apakah itu salah satu kegiatan untuk mengedukasi masyarakat, Kak? Sebetulnya secara pribadi saya melihat itu peluang. Oke. Peluang bagi saya untuk berbuat kebaikan. Saya tidak mau menganggap itu beban atau tugas, karena yang saya yakini imbalannya jelas. Oke. Menurut keyakinan saya, imbalan jelas dalam artian kita harus memelihara 3 hubungan. Hubungan terhadap pencipta, hubungan terhadap manusia, dan hubungan terhadap alam. Kalau di Islam ada tuh hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam. Betul, Ya. itu. Saya merasa di satu sisi mungkin hubungannya agak kurang. Pengen melengkapi. Nah, ini kesempatan saya untuk melengkapi. Oke. Pertanyaan saya, kenapa banyak orang-orang nggak tertarik gitu? Nah, padahal ini peluang gitu kan? Iya. Memperbaiki, katakanlah melengkapi lah, bukan memperbaiki.
ada celah di mana kita bisa melengkapi ibadah kita di situ. Maaf, bukan saya ahli ibadah, tapi disitulah peluang bagi saya ya. Ya. Karena itu sebuah anjuran untuk membina hubungan ke selain ke pencipta ya keciptaannya. Oke. Analoginya kan gini, kalau kita suka sama pelukis ini, ya lukisannya harus disukai juga kan. Betul. Masa iya lukisannya nggak disukai, yang pelukisnya pasti ngambek ke kita. Iya. Itulah analogi yang sederhana semacam itu. Nah ini yang ingin saya lakukan gitu sebagai bentuk kecintaan saya terhadap pencipta. Ya saya juga mencintai ciptaannya. Oke. Ya hablum minanas, hablum minal alam, selain hablum minallah yang paling utama. Saya dalam kebencanaan juga begitu. Kadang-kadang dikatakan terlalu ketika ada bencana saya seperti tangan ini kesempatan saya gitu. Iya. Tapi bukan saya berarti seperti mensyukuri sebuah bencana pada enggak dong, jangan dong. Jangan. karena apa, karena di situ peluang saya untuk berbuat kebaikan gitu kan. Tujuan saya satu, untuk membuat saya berbuat ikhlas. Oke. Kalau saya terjun atau terlibat hanya sebatas disuruh atau di bawah tekanan atau gengsi atau macam-macam lah atau untuk eksistensi, saya nggak punya keikhlasan untuk berbuat. Saya berbuat itu karena misalnya bisa membuat saya eksis misalnya, atau dipuji orang atau macam-macam lah hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi saya melihatnya ini peluang bagi saya untuk berbuat kebaikan, melengkapi kebaikan-kebaikan yang lain gitu kan. Ayo sih, ada apa nih? Ada apa nih? Ini gempa. Oh enggak. Oh iya. Tenang. Kirain ada bencana enggak ya? Aman-aman. Ini obrolannya mulai agak serius ya. Aduh, kayaknya enak. Tadi emang nggak serius? Serius ah. Oh, serius. Karena kita tambah seriusnya obrolannya. Kayaknya kalau ngobrol serius nggak ada kopi kurang nggak sih ya? Oh betul. Iya kan. Saya juga dari tadi lihat nih soalnya nih. Iya, kopi dong. Ya, informasi juga ini di sini merokok juga nggak apa-apa. Oh boleh. Iya, maksudnya saya minta rokok. Rokok saya habis ini. Ya, terima kasih ya Erun. Boleh. Oh ya, ini buat Ami. Oh. Pak. Seadanya dulu ya. Betul, tapi Soalnya belum ada sponsor yang masuk. Oh iya. Kenapa Run? Mau nanya? Ditanya. Ya, bentar ini Ngelamun. mic-nya mati. Oh iya, mau nanya apa Air? Oh iya ini Amedik, ini namanya Aerun. Iya. Aerun. Kenal dulu. Oh. Iya, Kayak kakak ade rambutnya. Halo. Amijik. Boleh diminum dulu? Boleh. Iya diminum. Enggak. Diminum. Iya diminum dulu boleh. Ya gimana? Ini nanyanya mungkin sedikit aneh ya. Maksudnya mau nanya Iya, mau nanya. Ini mau nanya. deg-degan. Oh deg-degan. Kalau rambut Amejik pernah dicukur gak? Ya maaf ini agak sedikit aneh. Pertanyaan menarik. Iya. Selulus SMA saya dicukur tahun 89. Waktu saya mencoba pengen kerja. Itu pertama itu. Kedua 95 di Puncak Cermai pada saat ulang tahun Dirgahayu Indonesia yang ke-50. Dan dipotong sama 50 orang. Dijarah ya. Ya, yang terakhir 2014 dan itu berkah, bukan berkah ya. Kalau berkah nanti orang lain ikut-ikutan melihara rambut panjang. Ada orang yang penasaran saya berambut pendek. Dan mereka berani membiayai saya umroh melihat potong rambutnya. Kepenasaran dia melihat rambut saya dipotong hanya di situ. Di luar itu mungkin nyuruh saya motong sulit ya. Nunggu saya
cari momen juga sulit. Emang agak pinter juga tuh orang. Iya, iya. Kalau umroh pasti ada tahallul, Betul. potong. Saya dari bandara, ini yang jadi dilema bagi saya. Ini saya nggak rambut panjang gitu kan. Saya sampai konsul dengan Ustadz Ajis kan gitu. Saya potong di bandara separuh, tapi masih panjang begini. Di Madinah teh asa teu afdol, potong lagi agak panjang sebahu. Kata orang sebahu masih boleh lah gitu, nggak seperti perempuan. Ujung-ujungnya tahallul. Akhirnya saya juga punya niat asa kali-kali digundul, gundul di situ. Oke. Ada 1 senti, gitu, 1 senti. Ya itu rambut hanya sebatas apa ya, perantara aja ya. Perantara saya bisa ke sana gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya, nanti kita tampilin fotonya kok. Ada? Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Ya. 2014 saya jujur aja belum punya Android. Jadi nggak foto-foto. Aduh. Jadi mungkin foto temen yang moto nggak tahu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen lihat Amejik gundul, Iya. berangkatin umroh lagi yo. Iya. Magic Oh, mau nanya lagi. enggak ini jadi apa ya, motivasi saya supaya kalau misalkan mau umroh ya jangan. Enggak. Beda. Beda. Makasih Magic. Oh ya, siap. Saya pulang. Iya, iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Makasih akhirnya. Matiin mic-nya jangan lupa. Aduh, langsung terinspirasi nih. Tapi masalah nggak Magic kalau ada orang yang terinspirasi kayak Magic? Oh, saya pengen manjangin rambut biar diberangkatin. Gak masalah kalau terinspirasinya baik gitu kan. gitu ya. Malah saya bersyukur gitu kan. Cuman kan gondrong belum tentu baik gitu. Belum umroh. Belum tentu juga. Iya, Siapa iya. tahu situ mah mungkin dikasih duit buat beli alat cukur, Ya, beda nasib beda ya. nasib. Aduh. Boleh ya. saya ngerokok? Boleh ya. Saya juga nunggu ini. Nggak disuplai soalnya ini ya. Perasaan lagi stand up komedi. Aduh, belum. Enggak. Belum ini deh. Iya. Ini koreknya. Oh iya Iya, siap. iya. Nanti dulu. Sabar, nunggu dinyalain dulu. Sip di sini selamat, nanti nggak di sana nggak selamat. Ini boleh ikutan nggak kita Apa? ngerokok? Boleh. Oh, boleh ya. Iya. Assalamualaikum. Kalau Pak Haji kan Pak Haji ya dipanggilnya. Enggak juga sih. Oh enggak ya. Oh, Siap. biasa Siap. aja. Amejik lebih nyaman dipanggil apa sih ya? Saya sebetulnya pengen menyembunyikan saya sudah ke sana, tapi karena serangan tadi. Ada serangan ya. Ada serangan, Ya, membongkar rahasia. Gitu. Kalau boleh tahu nih ya, tadi kan A bilang Akar itu sebagai peluang. Nah, itu kita mulai dari anggotanya dulu nih ya. Itu anggotanya awalnya berapa orang dulu, A? Awalnya dulu dia berapa 50-an ya 52 atau Oh. berapa. Sebetulnya kan itu dari kelompok ya tidak terorganisir. Hanya obrolan di katakanlah di pinggir jalan dari berbagai macam komunitas. Ada yang berkomunitas, ada yang sendiri-sendiri untuk pengen berbuat sesuatu gitu kan. Kebetulan kan kelompok itu kelompok yang sering mendaki. Oke, Cuman dari berbagai macam organisasi lah. Saya kebetulan kan dari Semandarikal, dari SMA 2 itu kan Semandarikal. Dari tahun 84 saya ngebentuk Semandarikal. Sampai sekarang udah 43 angkatan. Udah hampir 700 anggotanya. Bentar lagi bisa bikin partai mungkin. bikin partai. Nah dari Semandarikalnya ada beberapa orang, 10 orang, sisanya orang macam-macam gitu. Kegiatan pertama itu adalah gerakan sapu gunung. Oke. Terinspirasi ketika kita naik gunung sampah berantakan dan kebetulan pada saat itu belum ada pengelola pendakian. Pendakian itu ya diizinkan tidak karena nggak ada pengelola. Dilarang juga tidak, gitu kan. Jadi ngambang itu sebetulnya. Kebetulan kan Ciremai ini yang pegang kekuasaannya
kewenangan ininya kebijakannya perhutani. Iya. Ketika diizinkan ada masalah, ini kan repot. Hmm. Makanya mereka mikir-mikir untuk mengizinkan pendakian karena risikonya tinggi. Nah, dari gerakan sapu gunung ini, setelah kegiatan selesai, ini pada saat itu bupatinya Pak Arifin kalau nggak salah ya. Waduh. Eh, apa ya? Menyarankan ke kita kenapa tidak dibikin aja organisasi. Nah, dari situ terinspirasi sambil pembubaran panitia GSG kita mendeklarasikan organisasi ini Akar. Oke. Akar sendiri ada secara pribadi saya tertarik kenapa nama Akar karena filosofinya tinggi gitu kan. Oke, menarik Ya, nih. ya. Akar itu sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah tapi dia memberikan kehidupan. Dan di situ ada cacing. Oh iya, oh, cacing bener. Iya kan? Bener kan? Akar bersahabat dengan cacing. Betul. Maaf Pak, itu suara burung gagak. Nggak masuk filosofi akar itu Pak. Jauh. Ada yang menarik di situ, kebetulan lagunya juga ada kan, lagu Akar yang dinyanyikannya Bimbo kalau nggak salah. Nilai filosofinya tinggi, tidak harus menonjolkan eksistensi, ya, tapi banyak memberikan manfaat. Gitu. Iya, manfaat dari bawah. Tidak harus terkenal, tapi dia memberikan kehidupan terhadap berbagai pohon. Kalau akar tanpa daun masih bisa hidup gitu kan. Iya. Lama-lama tunasnya muncul. Tapi kalau daun tanpa akar agak jarang-jarang yang bisa hidup pohon gitu ya. Artinya ketertarikan saya ini, ayo kita berbuat baik tanpa harus menonjolkan eksistensi. Makanya semboyan atau katakan filosofi yang di Akar ini tersembunyi bukan tidak berarti, terbenam bukan karena karam, merambat bukan untuk terlambat. Dalam sih ini. Iya, terlalu dalam nanti kayak sumur. Saya nggak kuat juga. Ayo kita tanamkan kebaikan, ayo kita berbuat kebaikan, tapi jangan ulah merasa paling baik lah gitu, ulah merasa udah berjasa kepada semua orang. Yang penting kita percaya bahwa kebaikan kita ini ada imbal baliknya lah gitu kan. Cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat ada imbal baliknya. Cuman kan tidak semua orang bisa diajak ke sana sih sebetulnya mah. Itu masalahnya di situ. Karena banyak kejadian ketika kita ini sering terjadi kita operasi nih penyelamatan misalnya di gunung. Yang mengklaim kegiatan itu bukan kami. Ada misalnya punten-punten pihak lain lah, nggak usah disebutin. Iya jangan. Nah ini orang-orang pada ngamuk ini. Kalau saya senang sebetulnya, biarin aja mereka yang ngaku gitu kan. Kalau ada kecemplung sumur, sama gitu. Yang paling parahnya, selain dia ngaku, minta imbalan. Nah itu yang paling parah. Sakit hatinya di situ. Kalau hanya sekedar diakui aja, nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena gini, orang yang mengklaim kegiatan itu, mereka yang punya atasan. Artinya dia butuh laporan kegiatan untuk atasan. Nah kalau kami nggak punya atasan ngapain gitu kan? Nggak butuh kredit poin, nggak butuh nilai dan lain-lain. Saya bahkan ngomong ke teman-teman, hitung-hitung kita ngasih kredit poin aja ke mereka gitu kan. Kalau kita mah kan nggak ada efeknya gitu kan. Nah itu sering ditanamkan tapi tidak semua orang bisa nerima gitu kan. Akhirnya anjing nu pegawaian aing gitu diaku segala macam. Nah itu yang namanya di organisasi kan lain ini ya, tidak satu pemikiran tapi itulah dinamika gitu kan. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan masih banyak banget dari mulai maaf nih ya punten ya. Saya tuh kepo banget kenapa Magic dipanggilnya Magic. Pengen nanyain itu juga. Cuman karena durasi ya. Iya. Tadi tuh juga pengen nanya selain Magic, namanya Magic, terus juga pengen banget nanyain edukasi terkait ekologis tuh. Boleh di-spill dikit nggak juga, Pak? Iya. Ekologis yang di Kuningan. Justru saya
pengen mengedukasi semua orang sesuai dengan latar belakang orang tersebut. Oke, menarik. Karena sebetulnya saya datang ke sini juga agak-agak pertanyaan bagi saya, siapa saya gitu kan? Kenapa diundang gitu kan? Iya, iya, iya. Urusannya apa? Saya bukan orang akademisi loh. Saya bukan ahli lingkungan gitu kan. Saya hanya insan yang berusaha untuk mempertanggungjawabkan peran saya tanpa harus memakai embel-embel macam-macam. Oke. Artinya apa? Artinya semua orang bisa berkontribusi terhadap lingkungan gitu kan. Tidak hanya sekedar akademisi, tidak hanya sekedar ahli lingkungan, profesor dan lain-lain. Semua orang pada dasarnya bisa. Oke. Dan bahkan ketika semua orang bisa berkontribusi, di sini muncul bahwa urusan lingkungan itu urusan bersama, urusan Iya, iya, iya. urusan kita semua, bukan hanya ini nih penyakitnya di akar gini. Ketika akar berteriak, semua orang diem. Alasannya apa? Terwakili sama akar. Oh. Itu Bu, yang bikin saya jadi beban teh. Efek negatifnya apa? Kami teriak terus-terusan, orang lain diam, tuduhannya hanya akar yang punya kepentingan. Akar mau apa gitu kan? Akar pengen proyek. Nah ini. Nah ada kesempatan di FGD ini saya berharap banyak nih. Oke. Berharap banyak, semua orang berperan, semua orang berkontribusi. Jangan tidak bisa memberikan kontribusi karena bidangnya lain gitu kan. Iya, iya. Di Festival Ciremai kemarin mimpi saya begini. Orang seni ini berteriak melalui dunianya. Misalnya gini, bikin lagu tentang lingkungan. Orang fotografi bikin mendokumentasikan apa yang ada di Ciremai tentang mengingatkan orang bahwa keindahannya perlu dijaga. Video juga sama. Bahkan saya mimpinya begini. Apa yang ada di Ciremai ini didokumentasikan dalam tanda kutip mumpung masih ada. Mumpung masih Mumpung ada. masih ada. Oke. Mumpung ini mengandung pengertian ke depan saya khawatir nggak Iya. ada gitu. Paling tidak ketika nggak ada gambarnya, ada videonya. Dan ketika ada gambarnya, ada videonya, ini bisa mengedukasi generasi yang akan datang. Kenapa curug nggak ada nih sekarang? Oke. Apakah ada kerusakan ekosistem? Kenapa burung ini nggak ada? Apakah diburu berlebihan atau pemburuan liar dibiarkan? Macam-macam. Bisa jadi PR di masa depan, bisa juga jadi kenang-kenangan. Kalau kenang-kenangan ini sangat menyedihkan gitu kan? Sangat menyedihkan. Curug Putri di video, di foto pada masa ini, di lukisan masih ada. Curugnya ya, di masa yang akan datang nggak ada nih. Menyedihkan. Ceritanya dapat bahwa di situ ada sesuatu yang indah lah, airnya bersih segala macam, tapi hanya sebatas gambar. Sedih kan? Syukur-syukur ke depan itu jadikan PR untuk katakanlah apa ya? Semacam early warning lah, bahwa peringatan dini kalau itu udah mulai surut atau kalau itu malah sampai nggak ada, orang berpikir kenapa ini nggak ada gitu. Oke. Dan sebuah curug juga akan bisa hilang ketika misalnya catchment area tangkapan airnya di atas rusak, apalagi sampai orang berebut ngambil air gede-gedean, kejar-kejaran talang, makin lama makin ke atas, curug hilang. Iya. Dan ketika curug hilang, ya hanya punya gambar itu, dan gambar ini disajikan sama para seniman, budayawan melalui tariannya, melalui katakanlah apa ya, nyanyiannya, Iya. videonya, fotonya, lukisannya, macam-macam. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak bisa berperan, berkontribusi terhadap lingkungan. Oke. Paham. Satu hal yang paling saya ingin sampaikan, bahwa generasi yang sekarang ada di sini ini itu punya beban dari generasi yang akan datang tentang titipannya. Iya.
Bumi ini kan titipan anak cucu kita, bukan warisan nenek moyang kita. Artinya yang menitipkan itu yang anak-anak di TK sekarang, anak-anak yang di SD. Apa yang udah kalian lakukan gitu. Betul. Jadi kalau mereka nggak kebagian mata air, tanggung jawab ente. Kita semua tuh, Oh, iya. kita semua. Saya doang. Tapi emang efek kecil. Kalau tidak berbuat sesuatu, tanggung Iya. jawab dong. Siap, Ah, siap. iya. Tugas kita semua ya. Ya, tugas kita semua. Karena efek kecilnya aja saya merasakan. Apa tuh? Kayak misalkan dulu waktu kecil beli air mineral tuh masih 1.000, 2.000. Sekarang kan udah 5.000. Bahkan ada yang 10.000. Itu Dulu- kan efek kecil aja itu loh, Mas. Dulu saya malah nggak punya bayangan kalau air putih itu dijual. Nah, itu di zaman beda. Beda zaman. Kita sejaman kan? Oh iya. Ya, sejaman. Kalau boleh tahu nih ya, ini kan tadi kan di-spill juga sama Magic itu kan, nanti kita bakalan ada FGD ya. Terkait edukasi yang ada di Kuningan. Dan FGD itu bakal kita laksanakan di Akar ya. Insya Allah nanti tanggal berapa? Tanggal 2 Februari 2025. Dan buat temen-temen yang pengen datang juga, ayo silahkan karena ini terkait Gunung Cermai. Yang mana Gunung Cermai ini bukan hanya saya, teman-teman, ataupun Magic yang bertanggung jawab. Tapi Gunung Cermai itu tanggung jawab kita semua yang merasakannya. Dan itu adalah titipan untuk kita dari anak-anak yang masih TK, yang masih balita mungkin. Intinya Gunung Cermai adalah tanggung jawab kita. Ini ada kesempatan, mau kita ambil nggak? Gitu aja. Masalah ngambilnya bagaimana tergantung sudut pandang masing-masing, gitu kan. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang seni gimana? Apa yang harus dilakukan untuk mengingatkan orang melalui karyanya, gitu kan. Melalui sajak bisa, melalui lagu bisa, melalui macam-macam bisa, gitu kan. Jangan dilihat gede kecilnya apa yang telah kita lakukan. Paling tidak kita ada usaha untuk berbuat kebaikan, gitu kan. Mudah-mudahan ya atas usaha kita bersama, para pembuat kebijakan ini melek gitu kan. Iya. Bahwa ada generasi yang akan datang yang akan merasakan efeknya ketika kebijakan sekarang itu salah, gitu. Jangan sampai kita ditanya sama generasi yang akan datang, apa yang sudah kalian lakukan, gitu kan. Nah ini masalah hasil, kadang-kadang kita berbenturan dengan berbagai macam kepentingan, ya maksimalkan aja semampu kita, gitu kan. Oke. Yang penting adalah satu, menjaga keberpihakan. Alam semesta ini kan akan rusak, ujung-ujungnya akan rusak. Oke. Kita bukan Superman yang bisa menghentikan kerusakan. Udah tersurat dalam kitab suci. Iya. Kita hanya bisa memperlambat kerusakannya. Nah, kita mau berdiri di mana? Mau berdiri di pihak yang merusak atau mau yang memperlambat? Nggak usah diterangkan imbalannya apa, cari sendiri gitu kan. Ya. Oke. Sesuai dengan keyakinan. Nah, itu aja. Oke. Sebelum kita ke closing, saya jadi keinget lagunya Gombloh Apa tuh? yang judulnya Lestari Aram. Oh iya, Boleh kita nyanyi dikit nggak sih? boleh. Kalau Langsung ke refnya aja ya. boleh. Di awalan. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Bocah-bocah di kala purnama, tantram karta raharja di sana. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya Magic udah main ke podcast Ruang Cumbu. Jadi apa? Oke, terima kasih ya Magic. Kita closingnya, sampai berjumpa di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Buat kalian, kesini sorry. Buat kalian jangan lupa follow akun Instagram dari Teater Sado dan juga Manusia Sado, dan jangan lupa subscribe YouTube Teater Sado, pastinya akan seru-seruan. Segitu aja. Terima kasih. Dadah.